Hai, kembali lagi bersama saya Pinot Carla. Di video kali ini saya akan memberikan resep dan cara memasak daging B2 naso margota. Nah, untuk teman-teman yang tidak mengkonsumsi daging ini, saya mohon maaf sebelumnya. Namun untuk resepnya bisa kita gunakan, kita ganti saja dagingnya misalnya menggunakan daging ayam ataupun daging sapi. Nah, jadi teman-teman untuk mengetahui bagaimana cara pembuatannya dan resepnya apa saja, langsung saja, cus! Nah, langsung saja ya teman-teman. Di sini untuk bahan-bahannya sudah saya sediakan semua. Dan yang pastinya teman-teman yang tidak mengkonsumsi daging B2 bisa menggantinya dengan menggunakan daging ayam, daging sapi, ataupun jenis daging yang lainnya sesuai dengan selera teman-teman saja ya. Nah, untuk resepnya ini ataupun bumbu-bumbu dasarnya ini adalah bahan-bahan dasar halal dan ini bisa kita dapatkan di pasar tradisional dan harganya itu sangat murah dan terjangkau. Nah, langsung saja bahan utama yang saya sediakan. Di sini saya sudah menyediakan daging B2 sebanyak 2 kilo yang sudah dipotong-potong sesuai selera dan sudah dicuci bersih ya teman-teman ya. Dipastikan dicuci dengan air mengalir dan benar-benar dibersihkan dengan baik. Nah, langsung saja di sini untuk bumbu dasarnya yang saya gunakan yaitu yang pastinya kita menggunakan cabai merah, cabai rawit, ada bawang merah dan nanti ini akan kita haluskan dan di sini ada bawang putih yang sudah saya iris-iris dan bawang merah yang sudah saya iris-iris. Nanti ini akan kita goreng ya teman-teman ya. Dan di sini saya juga menggunakan bumbu lainnya yaitu ada serai yang sudah saya geprek dan serai yang sudah saya potong-potong. Dan di sini saya juga menggunakan lengkuas. Nah, ini sudah saya potong-potong dan di sini juga menggunakan jahe yang sudah saya potong-potong. Nah, oke, jadi teman-teman nanti untuk serainya ini, lengkuas dan jahenya ini akan kita haluskan menggunakan blender. Oke, untuk teman-teman yang ingin menggilingnya boleh juga. Dan untuk serai yang ini yang sudah digeprek itu nanti untuk bahan cemplungan ya. Nah, langsung saja di sini untuk bahan berikutnya. Di sini saya menyediakan lada secukupnya ya teman-teman. Ini saya menggunakan merek Ladaku. Oke, dan langsung saja di sini saya juga menyediakan ada daun jeruk ya. Di sini saya menggunakan 3 lembar daun jeruk dan ada 3 butir kemiri dan juga menggunakan andaliman secukupnya yang sudah dicuci bersih. Oke teman-teman, nanti untuk andaliman dan kemirinya ini juga akan kita haluskan. Nah, langsung saja di sini bahan berikutnya. Di sini saya sudah menyediakan asam potong 2 lembar atau yang sering disebut asam glugur ya bagi kita orang Sumatera. Oke, asamnya ini sudah kita cuci bersih dan ini adalah kelapa gongseng. Jadi bahan dasar untuk pembuatan kelapa gongseng ini saya menggunakan kelapa parut dan kemudian saya berikan sedikit tambahan ketumbar. Nah, jadi kelapa parut dan ketumbar itu saya gongseng bersamaan, kemudian setelah berwarna kecoklatan langsung saya haluskan. Nah, yang pastinya di sini kita akan menggunakan bahan lainnya seperti saya nanti akan menggunakan garam juga, terus ada bumbu penyedap dan kita juga menggunakan minyak goreng ya ataupun minyak sayur. Nah, jadi itulah bahan-bahan yang akan kita gunakan ya teman-teman untuk memasak daging B2 ini. Nah, untuk bahan-bahannya itu sangat simpel dan sangat gampang didapatkan di pasar. Dan langsung saja kita ke cara pembuatannya. Langkah pertama di sini yang saya lakukan, saya akan mengolah dagingnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyediakan air bersih secukupnya di dalam wajan. Kemudian saya masukkan daging B2 tadi ya ke dalam wajan. Nah, jadi dagingnya ini akan kita rebus dulu ya teman-teman. Kita rebus sekitar setengah matang saja. Nah, jadi langsung saja di sini kita rebus dan kita hidupkan api kompornya dengan nyala api yang sedang saja. Tidak usah dengan nyala api yang besar. Oke, jadi pada saat proses merebus dagingnya ini kita akan lanjut untuk menghaluskan bumbu halusnya. Langsung saja untuk bumbu yang saya haluskan pertama sekali yang pastinya yaitu yang berbahan dasar yang sangat teksturnya keras. Nah, jadi di sini saya akan menghaluskan serai yang sudah saya potong-potong, lengkuas dan jahe. Nah, jadi ini akan kita haluskan pertama sekali. Pastikan air sudah kita berikan secukupnya di dalam blender ya teman-teman. Langsung saja ini akan kita blender. Nah, selanjutnya di sini saya akan memasukkan untuk bumbu berikutnya
atau bahan berikutnya ya maksud saya. Nah, di sini saya akan memasukkan 3 butir kemiri dan andaliman ini. Langsung saja kita masukkan. Dan kita blender kembali. Pastikan benar-benar halus ya teman-teman ya, agar teksturnya itu tidak kasar. Dan yang terakhir di sini kita akan menambahkan bumbu lainnya. Nah, jadi kita akan masukkan ke dalam blender ini juga ya teman-teman, yaitu untuk cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Nah, untuk cabainya ini teman-teman kalau suka pedas boleh ditambah. Dan untuk bawang merah, bawang putih yang sudah diiris-iris jangan dimasukkan ke dalam blender, karena itu nanti akan kita goreng. Jadi yang kita masukkan itu adalah cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah yang bulat. Oke? Dan langsung saja ini kita blender kembali. Jadi setelah selesai kita menghaluskan bumbu, kemudian kita akan memindahkan bumbu ini ke dalam wadah yang bersih. Nah, ini sudah saya keluarkan dari dalam blender. Nah, jadi ini dia ya teman-teman. Untuk bumbunya itu sudah benar-benar sangat halus. Nah, untuk teman-teman yang suka teksturnya agak kasar boleh juga ya. Namun saya di sini benar-benar menghaluskan bumbunya. Nah, langkah berikutnya yang akan kita lakukan, kita akan mencek daging yang sudah kita rebus tadi apakah sudah setengah matang, oke? Nah, jadi ini daging yang tadi kita rebus menggunakan air bersih. Jadi untuk tekstur dagingnya itu cukup setengah matang saja ya teman-teman ya. Nah, ini sudah sesuai seperti yang saya inginkan. Kemudian langkah berikutnya yang saya lakukan yaitu akan mengangkat atau mentiriskan daging ini ya. Nah, saya akan tiriskan terlebih dahulu. Saya akan pindahkan dari dalam wajan ke dalam wadah yang bersih. Oke, jadi di sini sudah selesai kita angkat semua dan langsung saja kita akan memasaknya. Nah, untuk memasaknya di sini untuk wajannya sudah saya cuci bersih dan kita panaskan kembali di atas api kompor sedang. Kemudian kita memasukkan minyak sayur ataupun minyak goreng secukupnya saja. Dan setelah nanti minyak sayurnya itu panas, nah langsung saja kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita iris-iris tadi. Kita akan goreng bawang merah sama bawang putihnya. Nah, kita akan goreng sampai mengeluarkan aroma yang harum dan jangan sampai gosong.
Setelah bawang merah dan bawang putihnya sudah berwarna kecoklatan, kemudian ini kita sisihkan, kita pinggirkan sedikit. Langkah berikutnya kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan. Jadi untuk bumbu yang kita haluskan ini akan kita masak terlebih dahulu. Kita akan tunggu aromanya itu sampai benar-benar mengeluarkan aroma yang sangat harum. Oke, jadi teman-teman, selanjutnya di sini saya akan masukkan serai yang sudah saya geprek dan 3 lembar daun jeruk, dan kita aduk-aduk agar tercampur merata. Setelah bumbu yang kita haluskan tadi sudah mengeluarkan aroma yang sangat harum, nah di sini kita sudah bisa mencampurkannya dengan bawang merah dan bawang putih yang kita goreng tadi. Nah, langsung saja ini kita campurkan. Berikutnya langsung saja juga kita akan menambahkan lada. Nah, saya menggunakan ladaku. Untuk lada ini sesuai selera ya teman-teman ya. Saya hanya menggunakan sedikit saja agar dia tidak terlalu pedas. Nah, jadi ini kita campurkan, kita aduk-aduk agar semua bumbunya itu benar-benar tercampur ya. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu memasak bumbunya ini sampai benar-benar matang. Nah, nanti teksturnya itu dia sudah kering dan tidak berair dan mengeluarkan sedikit minyak. Nah, tujuannya itu apa? Agar nanti daging yang kita masak itu tidak cepat basi. Jadi yang paling utama itu, yang paling penting kita harus pastikan bumbunya benar-benar matang. Oke teman-teman. Nah, jadi begini ya teman-teman, tekstur bumbunya itu sudah benar-benar matang dan tidak berair. Langsung saja kita menambahkan daging yang tadi sudah kita rebus dan langsung saja kita aduk-aduk agar tercampur merata dengan bumbu yang sudah kita masak. Selanjutnya, setelah daging dan bumbu sudah tercampur merata, yang kita lakukan yaitu menambahkan air bersih. Ini air bersih ya teman-teman ya. Nah, kita tambahkan secukupnya agar nantinya dagingnya itu tidak gosong. Selanjutnya, kita menambahkan 2 lembar asam potong, kemudian kita aduk agar tercampur merata. Dan jangan lupa kita menambahkan garam juga ya teman-teman. Di sini saya menggunakan garam halus. Nah, kemudian kita beri taburan garam secukupnya saja. Untuk rasa nanti bisa kita tes koreksi rasa. Jika garamnya kurang nanti kita akan tambahkan. Oke. Dan jangan lupa juga di sini kita juga memberikan bumbu penyedap. Nah, untuk bumbu penyedapnya sesuai selera, teman-teman bisa menggunakan Royco, Masako, atau bumbu penyedap rasa lainnya. Kemudian kita aduk agar tercampur merata. Selanjutnya, jangan lupa kita cek koreksi rasa. Jika nanti garamnya dan bumbu penyedapnya masih kurang, jadi di sini kita akan menambahkannya lagi. Nah, jadi ini sudah saya tes rasa, ternyata garamnya itu masih kurang ya teman-teman. Dan di sini saya akan menambahkan lagi untuk garamnya. Untuk bumbu penyedapnya saya rasa sudah pas, hanya garamnya saja yang kurang. Setelah kita tambahkan garam, kemudian kita lakukan hal yang sama. Kita aduk kembali agar tercampur merata. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu memasak dagingnya sampai benar-benar bumbunya itu menyerap ke dalam daging. Nah, jadi di sini kita akan tutup terlebih dahulu sampai sekitar beberapa menit. Nah, setelah beberapa menit kemudian kita akan buka tutupnya. Kita akan cek sama-sama apakah di sini dagingnya sudah matang atau belum.
Jangan lupa ya teman-teman ya, dagingnya itu dicek apakah masih keras atau sudah lunak. Nah, jadi ini saya akan tes dulu ya teman-teman. Nah, jadi ternyata untuk dagingnya itu sudah benar-benar matang, teksturnya itu sudah lembut. Selanjutnya, yang terakhir kita akan menambahkan kelapa gongseng. Nah, untuk api kompornya sudah bisa kita kecilkan ya teman-teman. Setelah kita memasukkan kelapa gongseng ke dalam wajan, kemudian kita aduk agar tercampur merata. Nah, jadi sebentar lagi daging ini sudah siap untuk disajikan ataupun dihidangkan maksud saya ya teman-teman. Nah, jadi ini hasilnya. Api kompornya jangan lupa dimatikan ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa ya teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like, di-share juga boleh ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru mengklik belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Jadi ini kita sajikan dulu ya. Nah, ini dia sudah saya pindahkan ke dalam wadah yang bersih dan ini sudah siap untuk dinikmati bersama keluarga. Jangan lupa untuk resepnya dicoba ya teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah menekan tombol like, sudah men-share, dan juga sudah men-subscribe. Thank you for watching and see you next video.